Cerita ini sudah lama, Li. Dan warga akan tetap membiarkan wanita tua itu tetap di situ. Wanita tua itu bernama Warsi. Mbak, apa ada hubungannya antara bayi tadi yang Mbak bilang di sini ada cerita itu dengan Mbak Warsi? Atau apa, Mbak? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ada, Li. Ada. Ini hubungannya erat. Ada. Sangat ada. Bum, 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 bum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya ya. Oke. Nah, ditulis ya di kolom komentar ini namanya yang jelas gitu kan, sesuai dengan nama asli gitu. Alangkah baiknya seperti itu. Jadi biar saya ini kenal gitu. Di kemudian hari ketika saya ini datang ke kota kalian, saya berjumpa dengan kalian udah nggak kaku lagi. Saya bisa langsung menyapa kalian gitu. Pas ketemu udah kayak layaknya saudara gitu. Oke. Pastikan semuanya sudah absen ya, sesuai nama dan kota. Nah, di kali ini adalah part kedua, di mana part pertama ini berjudul Kau Cincang Bayiku dan Kau Setubuhi Aku. Di mana pada saat itu Pak Solihin heran. Ini dia berkali-kali diliatin bayi yang dimana berlumuran darah terus-menerus muncul. Nah, ketika Pak Solihin ini yang keberapa kalinya ngecek, ini bukan lagi bayi yang ia lihat, melainkan justru malah suara ringikan tangis dari seorang nenek-nenek tua. Pak Solihin kembali menenangkan diri, dia bersemedi gitu kan ya. Dia menerawang dengan mata batinnya. Ini justru suara nenek-nenek tadi bukan dari alam goib. Lah, ini bukan dari alam goib, terus dari mana? Nah, disinilah akhirnya Pak Solihin menemukan sebuah jawaban gitu. Nah, yang belum nonton alangkah baiknya nonton di part 1 dulu, karena di part 2 ini penyelesaiannya gitu. Penyelesaiannya di mana Pak Solihin melihat sesuatu yang terjadi. Ini seumur-umur Pak Solihin baru melihat yang seperti ini. Padahal bisa dikatakan Pak Solihin bisa menerawang hal-hal yang seperti itu. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Inilah part 2-nya, di mana Pak Solihin kebingungan dan pada akhirnya Pak Solihin ini mengikuti sumber suara tersebut, ringkikan tangis seorang nenek-nenek. Diikutin, dicari. Dan ketika ditemukan, suara itu berasal dari rumah yang memang rumah ini udah hancur. Dari dulu udah hancur, hancurnya ini bekas kebakaran. Ini adanya di tengah-tengah hutan gitu, ada pemukiman desa karena memang di situ daerah pelosok. Ini warga ternyata sudah berada di situ duluan tengah malam. Pak Solihin bingung, ini sebenarnya ada apa? Aku sebagai seorang pekerja kuli bangunan lagi membangun jalan. Kenapa aku sampai ke bawah ke sini? Jadi ada energi yang menggerakkan Pak Solihin untuk datang ke situ. Dan ternyata memang ada nenek-nenek tua ini dipasung. Nah, untungnya salah satu dari mereka Pak Solihin kenal, yaitu Mbah Noto. Mbah Noto ini kan udah sering ketemu sama Pak Solihin. Ketika Pak Solihin bekerja, ketika Pak Solihin ini dia lagi garap jalan, Mbah Noto ini baik sama Pak Solihin gitu kan. Nah, Pak Solihin ini tanya sama Mbah Noto, hingga pada akhirnya Mbah Noto ini ngajak Pak Solihin pergi ke rumahnya Mbah Noto. Mbah Noto ini mau menceritakan asal usul dari wanita tua tersebut. Kok kenapa bisa seperti itu? Kok kenapa di kampung itu ada wanita tua dipasung, diberi sesajen, diberi makanan segala macam di rumahnya. Rumahnya ini yang udah hancur, dan hancurnya ini seperti kayak sengaja dibuat hancur. Ada apa ini? Mbah Noto pun bercerita. Seperti apa ceritanya? Mbah Noto menceritakan tentang perempuan itu.
kita flashback, kita cerita zaman dulunya. Perempuan tersebut kita sebut saja namanya Warsih. Warsih ini punya suami bernama Tarman. Mereka berdua bisa dikatakan orang terkaya di kampung tersebut. Dikarenakan gitu, bapak ibunya Tarman, suami dari Warsih, ini seorang juragan kaya di situ. Dan banyak orang-orang di situ bekerja di tempatnya bapaknya Tarman, mengadu nasib di tempatnya bapaknya Tarman. Akan tetapi berjalannya waktu, setelah mereka berdua menikah, bapak ibunya Tarman ini meninggal. Boom. Nah, karena Tarman tidak pernah yang namanya hidup susah dari bawah, tidak pernah mengelola sebuah warisan dari bapaknya, ya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dipupuk sama bapaknya sampai sedemikian besar, Tarman ini tidak bisa mengelola. Akhirnya setelah ditinggal bapak ibunya Tarman, Tarman ini hancur. Akan tetapi Tarman ini gengsi orangnya, gak mau terlihat susah. Ceritalah sama si Warsih, "Dek, Mas baru aja jual ladang bapak yang ada di sana, Dek." "Loh Mas, kok kamu jual? Lah gimana lagi? Mas gak bisa garap kok. Mau nyuruh orang atau apa nanti dikira gimana? Mas, orang-orang kepercayaan bapak gimana?" "Alah, aku gak percaya sama mereka. Aku dari dulu gak percaya sama mereka. Mereka ini korupsi. Setiap disuruh bapak ini korupsi. Makanya aku buat semua orang itu." "Mas, emang kamu bisa Mas mengendalikan itu semua?" "Ya makanya aku kan gak bisa, makanya tak jual yang sebelah sana. Lagian masih ada beberapa lagi. Ada lahan-lahan yang kita bakal garap. Nanti Mas cariin orang, tenang aja, Mas cariin orang." Ternyata Tarman mencari orang, ya, ini nggak bener juga. Ibarat kata ini nyari mandor untuk ngawasi sawah-sawah, ladang-ladang, ya, warisan dari bapaknya Tarman. Ternyata Tarman salah milih orang. Boom. Lagi-lagi panen hancur segala macem. Orang itu justru malah kabur setelah mendapatkan upah dari Tarman. Tarman bingung. "Mas, kamu kenapa? Kok seperti ini lagi? Kok kondisi kamu kacau, Dek?" Ternyata orang yang kemarin Mas panggil, dia kabur, Dek, bawa uang lagi. Belum lagi panennya kacau, Dek. Lama-kelamaan, satu persatu, peninggalan dari orang tua Tarman ini kejual. Apalagi Tarman ini gaya hidupnya tidak mau terlihat miskin, tidak mau terlihat dia ini hidup susah. Istrinya sampai bingung, "Mas, jangan terlalu heboh seperti ini, Mas. Jangan terlalu membeli ini itu, Mas. Kita ini kehidupan." "Udah diem. Kamu nurut aku aja, ya. Sebagai istri, ingat keluargamu, ya. Keluargamu itu selalu merepotkan keluargaku dari dulu. Kalau nggak ada keluargaku, bapak ibumu utangnya ini nggak pernah tertutup, nggak pernah terbayar. Dan lagi, satu lagi, kamu itu nggak usah ikut campur sama Mbok Iem. Udah di rumah aja." Nah, kita kenalin Mbok Iem. Ini adalah orang yang dari dulu dipercaya keluarganya Tarman untuk momong Tarman. Mbok Iem ini, Mbok Iem dipercaya untuk ngasuh Tarman. Ibarat kata ini kayak baby sister Mbok Iem ini. Nah, ketika orang tuanya Tarman ini sudah meninggal, ini Mbok Iem ini tetap, walaupun Tarman sudah berkeluarga segala macam, masih ikut di situ karena keluarga Mbok Iem sudah nggak ada, sudah pada meninggal. Mbok Iem ini juga ikut negur Tarman ketika Tarman belanja berlebihan. "Lah, kalau belanja dikontrol, jangan beli yang aneh-aneh dulu. Kondisi masih seperti ini." Mbok Iem diem aja. "Pokoknya di rumah sama istriku, sama si Warsih. Udah, nggak usah ngatur-ngatur aku. Aku lagi mikirin bisnis ke depannya." Padahal si Tarman ini dia tidak punya bekal berbisnis. Yang ada dia ini sering ditipu orang. Nah, yang saya bilang tadi, orang-orang kepercayaan Tarman ini disuruh sama Tarman, ini diberi mandat segala macam. Ternyata mereka ini tidak sesuai dengan harapan Tarman. Mbok Iem ini sudah berkali-kali, begitu juga dengan Warsih, udah ngasih tahu ke Tarman, akan tetapi justru malah nihil, tidak digubris oleh Tarman. Dan pada akhirnya semua lahan terjual. Boom. Mau makan dari mana ini? Sedangkan Tarman sendiri kehidupannya serba ingin terlihat wow, ingin terlihat hebat.
Nah, hingga pada akhirnya Tarman pergi, gitu kan? Tarman pergi ke sebuah desa, ya kan, bertemu dengan sahabatnya, mendapatkan kabar, gitu kan? Nah, tengah malam Tarman pulang, ketuk-ketuk pintu, dak 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 dak. Warsi, Dewarsi bukain, Dewarsi bukain. Dibukain lah sama Warsi. Iya mas, kamu dari mana? Shh. Masuk kamar, tak aja ngobrol. Mas, kamu itu dari mana? Shh. Aku ini baru pulang. Aku mau ngasih kabar kamu. Tutup, bikinin aku minum. Iya mas. Warsi nurut, bikinin minum. Masuklah ke kamar. Ternyata Mbok Yem ini juga belum tidur. Mbok Yem ini tidur di ruang tengah, gitu kan ya. Dia tidur di ruang tengah dan mendengar pulangnya Tarman. Nah, Tarman ini masuk ke kamar dan ngomong sama istrinya. Dek, kamu pengen kaya? Maksud kamu gimana mas? Kok tiba-tiba kamu pulang ngomongin hal kekayaan? Enggak deh, udah. Kamu tahu kan, bisnisku peninggalan bapak ini hancur. Ngerti? Iya mas, kan aku udah ingetin kamu jangan beli ini itu segala macem. Masanya demi kamu itu terlihat kaya mas. Aduh, gak usah ngajarin aku. Ngerti? Yang jelas kamu juga gak mau kan, ketika kita ini kehidupannya ini balik susah, kamu gak mau toh? Iya toh? Nah jadi gini, aku tadi ke tempat temanku ini menyarankan pesugihan. Apa mas? Pesugihan? Mas, yang namanya hal-hal seperti itu tidak abadi dan pasti ada tumbalnya mas, ada tuh. Mbok Yem pun dengar lah, kok ngomongin tumbal. Akhirnya Mbok Yem pun mendekat ke kamar, dia menguping pembicaraan antara Tarman dan Warsi. Nah, obrolan tadi dilanjutkan. Gimana? Mas, yakin mas kamu mau? Udah. Aku nggak mau kita ke depannya hidup susah. Paham kamu? Aku nggak mau itu. Nah, temanku bilang ada di suatu tempat dan aku udah tahu tempat itu dan aku tinggal menemui orang itu. Dia juru kuncinya, dia dukunnya, dia yang bisa membuat kita kaya. Harinya nanti setelah aku sudah dapat kabar dari sahabatku, aku ngomong sama kamu dan kamu harus ikut. Karena ini yang menjalani tidak hanya aku, melainkan kamu juga ikut. Mas, aku gak mau ikut mas. Yang hal-hal seperti ini aku gak mau itu. Ditampar lah, harus. Wah. Ngerti gak? Orang tuamu dulu merengek-rengek ke rumahku, ya. Itu utangnya numpuk, yang bayar ini dari keluargaku. Mikir, kamu tinggal nurut aja susah sih. Mas, aku nurut, tapi jangan yang pesugihan-pesugihan seperti ini. Nurut. Ngerti? Atau kalau enggak, kita mending bubar. Kita mending cerai. Mas, kenapa kamu selalu seperti ini sih mas? Nggak usah, kelawan. Nah, keesokan harinya Warsi cerita lah sama Mbok Yem. Mbok, semalam mas seperti ini. Mbok Yem pura-pura dia ini belum tahu. Mbok Yem pura-pura kaget akhirnya. Iya Tondo, kamu disuruh pesugihan. Iya Mbok, terus aku harus gimana Mbok? Saya harus gimana Mbok? Saya bingung Mbok. Yang namanya seperti itu kan pasti ada tumbal. Tolonglah Mbok yang nyampein sama Mas Tarman. Aku nggak bisa ngerem Mbok. Dia nggak bisa direm, orangnya yang ada malah terus-menerus berantem Mbok. Pada akhirnya Mbok Yem ini nyari celah. Apalagi Mbok Yem ini kan udah pernah ngemong Tarman dari dulu. Tarman sudah dianggap seperti anaknya Mbok Yem juga. Walaupun Mbok Yem ini sebenarnya kerja di situ, gitu kan ya. Udah dari dulu. Nah, setelah Tarman besar, ini kan Mbok Yem ini sudah tidak mendapatkan gaji. Hanya ikut tinggal di situ karena keluarganya Mbok Yem ini udah habis gitu. Nah, Mbok Yem pun ngomong sama Tarman. Mbok mau ngomong. Ngomong apa toh, Mbok? Gini, Mbok lihat
kondisi semakin parah. Iya mbok kan udah tahu kondisi semakin parah. Semua udah mulai kejual. Terus apa mbok? Jangan salahkan istrimu Le. Karena mbok ini denger percakapan kalian. Apalagi sih mbok? Apa benar kamu yakin kamu mau melakukan pesugihan? Mbok bisa nolong? Mbok bisa ngatasi kondisi rumah kita yang seperti ini agar pulih lagi perekonomian? Mbok ajak makan ikut saya. Mbok bisa ngatasin itu? Enggak Le, mbok ini cuma ngingetin kalau yang namanya pesugihan itu nanti ada apa-apanya Le. Mbok pergi aja dari rumah ini. Le, justru mbok ini sayang sama kamu, makanya mbok ngingetin. Ya udah, kalau memang mbok sayang sama saya, mbok tinggal diam. Apapun yang saya pengen, otomatis itu kebahagiaan saya. Mbok nggak pengen lihat saya bahagia. Iya Le, tapi jangan pesugihan Le. Coba cari cara yang lain Le. Mbok, ini sudah genting. Apa kata orang kalau keluarga besar kita ini runtuh? Jadi mbok mending diam saja. Nah, mbok iem di sini memelas, melarang segala macam, ternyata dipentalkan oleh Tarman. Mbok iem sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, Warse ini bilang sama Tarman, Mas, aku mau asalkan mbok iem selalu ikut. Di mana kita ini jalan, di mana kamu lakoni pesugihan, asalkan mbok iem ikut. Aku nggak mau aku sendiri, aku takut kenapa-napa. Oh ya wes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kita bertemu dengan juru kuncinya, ada persyaratan-persyaratan khusus yang mbok iem ini tidak bisa ikut. Ya mbok iem harus nunggu. Iya Mas, tapi aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau kalau aku hanya sama kamu. Aku pengen mbok iem ikut. Yo. Singkat cerita, berjalannya waktu, tibalah hari yang ditentukan, di mana memang Tarman ini sudah ngulik tempat itu, ya kan? Juru kuncinya siapa? Tarman sudah diperkenalkan sama sahabat Tarman, gitu kan? Singkat cerita, berangkatlah mereka tengah malam, perjalanan yang benar-benar jauh, ditempuh oleh Delman, ya kan? Ini dilanjut beberapa kali limpah, gitu, hingga pada akhirnya bertemulah sebuah lereng. Boom! Ini benar-benar gak ada penduduknya sama sekali. Ini gak mungkin tempat itu terjamah orang, akan tetapi langka. Jarang orang yang datang ke situ. Nah, datanglah mereka bertiga. Tak lama kemudian, yang mereka heran, mereka ini dikagetkan ada rumah. Ini dikelilingi berapa obor, ya, berapa obor. Ini seluruhnya pagarnya terbuat dari tulang-tulang hewan buas. Mas, apa itu rumah? Udah, nurut aja, udah. Nah, pada saat itu, ya kan, setelah mereka sampai di depan gubuk itu, ini Tarman akhirnya memanggil juru kunci tersebut. Kula nuwun. Ada orang? Ya, saya. Mereka kaget, ternyata pemilik dari gubuk tersebut justru malah ada di belakang mereka. Ada apa? Jadi gini Mbah, saya Tarman, ini istri saya Warsi, dan ini mbok ini pengasuh saya dari kecil. Sekarang ikut saya, namanya Mbok Iem Mbah. Kedatangan saya ke sini pesugihan ya. Iya Mbah, masuk ke rumah, masuk ke gubuk saya. Masuklah mereka. Tarman juga bingung kenapa si dukun ini tahu kedatangan kita ini mau pesugihan. Sudah banyak orang yang kesini itu pasti pesugihan, tak ada lagi. Karena saya tidak melayani praktek-praktek lain selain pesugihan. Tapi balik lagi, apa kalian sudah siap? Saya sudah siap Mbah, apapun resikonya saya sudah siap Mbah. Istri saya juga sudah berkehendak, iya, karena saya mendapatkan kabar kalau di sini harus suami istri. Benar sekali. Akan tetapi, memang yang namanya pesugihan itu ada tumbal. Dan tumbal itu harus bayi laki-laki. Mbah, maksud Mbah gimana? Dari dulu Royo
membuka praktek pesugihan. Ini yang Royo minta itu adalah bayi. Kita sebut saja namanya Mbah Royo ternyata. Mbah Royo ini mengatakan bahwa dari dulu ini setiap dia ini melangsungkan ritual pesugihan, dia meminta bayi laki-laki. Nah, di sini antara Tarman dan Warsih ini belum dikaruniai anak kok, borok-borok bayi laki-laki. Gitu kan? Mereka ini belum punya anak, belum punya bayi. Nah, akhirnya Tarman pun mengutarakan hal itu kepada Mbah Royo. Mbah, kalau memang persyaratannya bayi, saya dan istri saya ini belum ada bayi, Mbah, belum ada keturunan. Terus gimana, Mbah? Gak iso. Aku ra iso nglakokno. Syaratnya mau itu bayi laki-laki. Jadi kalau perempuan saya gak menerima. Terserah kamu. Kalau ditunda dulu, Mbak, ya terserah kamu yang mau jalan. Ya udah, Mbak. Kalau gitu apalagi persyaratannya? Hanya itu. Bayi laki-laki. Itu. Bawa ke sini semua beres. Hingga pada akhirnya Mbok Iem, Warsih ini lega. Karena mereka yakin, oh ini gak jadi berarti. Gagal ini. Berarti gak diterusin sama Tarman. Tarman gak bakalan lanjut. Kepesugihan ini gak bakalan lanjut. Karena mereka belum punya anak gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pun berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Tarman ini benar-benar ganas memperlakukan istrinya. Ini berhubungan badan ini gak kenal lelah, gak kenal waktu. Kapanpun Tarman ini benar-benar beringas. Istrinya sedang apa, dipaksa berhubungan badan berkali-kali, digenjot berkali-kali. Sampai istrinya ini lemah. Mas, udah mas, capek mas, aku lah terus diajar. Ini demi kita mendapatkan keturunan bayi laki-laki. Ngerti kamu? Terus menerus. Dan jika istrinya si Warsih tidak mau diajak berhubungan badan, maka Tarman tidak segan-segan untuk membunuh, bukannya menceraikan lagi, untuk membunuh Warsih. Kamu milih tak bunuh? Hah? Mas, tapi nggak gini caranya yang namanya berhubungan, mas. Kamu kok seperti ini? Wah, nggak kenal waktu. Terus menerus digenjot. Dan ketika melawan tidak tanggung-tanggung, ya. Ini sering sekali mukanya Warsih ini disiram air panas. Sering sekali sampai Warsih merasakan kesakitan. Di pipi-pipinya melepuh sakit. Mbok Iem berusaha untuk melerai di setiap kejadian-kejadian yang dimana Tarman ini sudah seperti kesetanan. Akan tetapi Mbok Iem justru malah dicekik dan dipepetkan ke sebuah kayu. Saka, ya kan, yang dimana dia ini penyangga rumah, ini dipepetkan di situ. Wah, apa kamu yang harus aku matikan? Wah, bener-bener Tarman membabi buta. Nah, hingga pada akhirnya lama-kelamaan Warsih pun hamil. Dan ternyata mereka tidak bisa mengelak antara Warsih dan Mbok Iem. Mereka tidak bisa mengelak. Karena apa? Bayinya Warsih, berjalannya waktu, ini lahirlah bayi seorang laki-laki. Sesuai apa yang dikehendaki dukun yang bernama Mbah Royo. Tarman seneng. Ketika dukun bayi datang ke situ, terus lahirlah bayi laki-laki. Tarman senang, sukses, saya bakalan kaya, saya akan merubah nasib saya lagi. Yang kemarin saya terpuruk, saya akan naik lagi, saya harus naik lagi. Saya tidak mau dipermalukan oleh warga sini. Tarman benar-benar kesetanan udah. Nah, setelah mendapatkan bayi laki-laki, Tarman pun ngomong sama istrinya, ayo kita berangkat ke Mbah Royo. Mas, janganlah mas. Apa kamu gak sayang sama bayi kita, mas? Siapa tahu nanti besar dia justru malah yang menjunjung kita. Dia yang bakalan lindungin kita, mas. Kalau gak dimulai dari sekarang, masa depan kita akan berantakan. Jangan bermimpi kamu bisa ngidupin bayi ini dengan tangan kosong kita. Ngerti? Mas, tapi tolong. Wah, Warsih ini karena seorang naluri ibu kan ya, dia gak tega.
Bayinya ini mau ditumbalkan nggak tega kan, otomatis nggak tega. Akan tetapi yang namanya Tarman tetap bersikukuh. Hingga pada akhirnya Mbok Iem pun juga akhirnya ikut melerai. Le, tolong Le, sadar kamu udah ke jalan setan Le, kamu udah ke jalan. Mbok Iem ini justru malah didorong keras oleh Tarman. Wah, Mbok Iem ini sampai terjungkal. Kalau di tempat saya ini namanya pawon, zaman dulu pawon bukannya dapur. Mbok Iem terjungkal di situ. Kalian harus nurut. Dan pada akhirnya ya kan, karena mereka ini takut dengan Tarman, sudah beringas ganas sesuka hati dia. Apalagi mereka tinggal di tempatnya Tarman, walaupun itu tempat orang tuanya Tarman ya, peninggalan. Mereka nurut. Karena memang orang tuanya Warsi juga udah nggak ada. Dan memang dari dulu orang tua Warsi ini sedikit banyak merepotkan keluarganya si Tarman. Jadi Warsi mau nggak mau nurut. Hingga pada akhirnya bayi yang masih merah, bayi yang bener-bener masih keadaan suci, bayi yang bener-bener polos, ini dibawalah ke tempatnya Dukun Royo, Mbah Royo, dibawa ke sana, dibawalah ke lereng itu. Mbah, ini yang Mbah inginkan kan? Ini Mbah, tepat. Yo, iku, teleh gini mejo, si tak cukup no kemul, tak ambilin selimut. Mbah Royo ini masuk ke ruangan ya, dan ruangan itu penuh dengan nggak tahu semak-semak belukar ya, jadi kayak akar-akar. Jadi belakang rumahnya ini kayak hampir kayak gua, tapi bukan gua juga. Jadi kayak itu dibentuk sendiri, nggak tahu itu dalamnya apa, nggak jelas. Itu Mbah Royo masuk ke situ dan mengambil kain putih, dan kain putih itu ini nampaknya kain kafan. Bayi Warsi dan Tarman tadi ini dibungkus menggunakan kain kafan. Iki kalian sudah ikhlas, Mbah. Apapun yang terjadi, saya harus kaya. Apapun yang terjadi, saya harus maju. Apapun yang terjadi, kehidupan saya dan istri saya, keluarga saya ini, jangan sampai diremehkan orang lain. Saya nggak mau jatuh lagi, Mbah. Tolong, Mbah. Karena apa? Sawah-sawah saya sudah saya jual semua. Tolong, Mbah. Apapun resikonya. Pada saat itu, Mbah Royo ini mengatakan kepada mereka, bayimu tak bawa ke dalam. Kamu, ya, ikut aku, asalkan orang tua itu siapa? Itu Mbok Iem, Mbah. Ojo melu, jangan ikut, dia tetap di sini. Nah, Mbok Iem ini ditinggal. Pada saat itu Mbah Royo ini menggendong bayi yang sudah dililit oleh kain kafan, sudah diselimuti oleh kain kafan. Bayi itu, bayinya Tarman ini digendong oleh Mbah Royo. Dan Mbah Royo ini seperti tidak ada masalah dengan bayi ini, tidak pernah. Jadi seperti orang kakek yang sedang menggendong cucunya. Jadi seperti itu, ya kan? Ayo Le, ikut Mbah Yo Le. Nah, bayi itu dibawa ke sebuah ruangan yang saya bilang tadi, ilalang-ilalang yang membentuk seperti gua. Dan kedua orang itu, ya kan, antara Tarman dan Warsi disuruh ikut. Nah, setelah itu masuk ke dalam ruangan, boom, ini gelap langsung. Nah, Mbok Iem penasaran. Ini masuk ke ilalang-ilalang belakang itu apa yo? Itu isinya apa yo? Mbok Iem, ya kan? Ini tanpa sepengetahuan mereka, Mbok Iem yang penasaran. Karena Mbok Iem sebenarnya tidak setuju dengan keputusannya Tarman melakoni pesugihan yang modelnya seperti itu. Mbok Iem ini pengen tahu. Dibayangin aja ya kan, ini ada sahabat kita atau saudara kita yang melakukan pesugihan dan masuk ke ruangan yang memang kayak aneh gitu kan. Kita kan pasti pengen ngeliat apa sih yang dilakukan gitu kan. Ini yang dirasakan oleh Mbok Iem. Mbok Iem gak mau tinggal diam. Walaupun itu larangan, Mbok Iem akhirnya melangkah menuju, ya kan, ini ke bibir gua. Bentuknya soalnya kayak seperti gua gitu. Bentuknya seperti gua. Semak-semak belukar tadi ini bentuknya kayak gua. Jadi kayak apa ya, rumah yang dari anyaman-anyaman gitu kan. Akan tapi ini akar semua, akar. Dan lebarnya ini kurang lebih ini 2 kamar. Nah, Mbok Iem ini mendekat ke arah situ. Dan Mbok Iem ini ngintip. Setelah itu Mbok Iem ini melihat Mbah Royo ini menyalakan lampu minyak. Ditaruh tengah-tengah. Dan ternyata di situ udah ada tumpukan kayu
Ini ada berapa lonjor kayu, berapa batang gitu. Ini yang dibuat kayak segitiga, ditumpuk seperti segitiga, ditumpuk-tumpuk. Ini kurang lebih tingginya ini 1/2 meter. Nah, atasnya ini ditaruh anyaman bambu, ya kan? Anyaman bambu seperti pagar tipis gitu, agar kuat. Jadi terbentuk seperti meja. Sikunya ada 3 gitu, sikunya ada 3. Nah, bayi tadi ini ditaruh di tengah-tengahnya. Udah klambi. Aku njaluk kowe podo udah klambi. Aku minta kalian ini telanjang. Saat itu, ya kan? Ini Warsi nggak mau, nggak Mbah. Saya nggak mau yang seperti ini. Nurut. Wes jalani ritual. Ojo nganti kebendu neng sedulur-sedulurmu keturunan-keturunanmu kabeh. Ngerti? Kamu separuh udah menjalankan ritual. Jangan sampai kamu ini nggak mau. Warsih nurut, buka baju, telanjang bulat. Begitu juga dengan Tarman, nurut. Bayinya ini anehnya, ini bisa diam dan tertidur pulas. Tidak yang berontak, nangis atau apa yang namanya bayi ditaruh di situ dengan yang memang tidak nyaman, tanpa bantal. Tidak nyaman sama sekali. Gak ada bantal, ya kan? Dia hanya diselimuti dengan kain kafan itu tadi. Nah, Mbah Royo ini membaca ritual, tang. Tak lama kemudian dia membakar kemenyan. Di situ sudah mulai ada bunga-bunga ditaburkan oleh Mbah Royo. Bayi itu tertidur pulas. Nah, Tarman disuruh mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Mbah Royo. Tetapi di situ bahasanya menggunakan bahasa Jawa kuno. Mbok Iem ini ngeliat, kok aneh yo, kok ono ngene. Ya ampun, anakku hilap. Karena Mbok Iem ini sudah menganggap Tarman ini sebagai putranya sebenarnya. Karena udah dari dulu ngasuh gitu kan ya. Ya ampun, putraku hilap. Karena Mbok Iem ini tidak punya nyali, tidak punya wewenang segala macam. Mbok Iem hanya nurut apa kata dari Tarman. Jadi Mbok Iem ini ya sudah, nurutin aja gitu. Nah, tetapi Mbok Iem ini masih sempat dia ini memberanikan diri dia untuk mengintip. Ternyata mereka melakukan ritual seperti itu. Tarman ini mengikuti arahan dari Mbah Royo, gitu kan? Mbah Royo mengucap apa, Tarman mengikuti. Setelah itu selesai, Tarman pun disuruh pindah tempat, gitu. Nah, begitu juga si Warsi, kamu ngikutin, pindah tempat. Pindah tempatnya ternyata mengikuti garis segitiga itu tadi. Nanti berputar lagi terus, menurut dari putaran segitiga tadi yang saya bilang tumbukan kayu tadi. Dari sudut-sudut mereka ini berputar. Nah, Mbah Royo ini dia berdiri. Dia mengelilingi dengan memecut, dengan menggunakan bulu-bulu seperti bulu itu, ya kan? Ini terlihat nampaknya ini kayak bulu-bulu burung. Burungnya tapi burung yang ukuran besar ya. Jadi bulunya panjang, ini dijadikan satu, dibuat seperti sapu gitu. Ini dipecutkan ke tubuh 2 orang tadi yang sedang berputar terus-menerus. Setelah itu, ya kan? Mbah Royo menghentikan, cukup. Nah, Mbah Royo bilang, Man, wes yakin? Sampun Mbah, saya sudah yakin Mbah. Bojomu kudu bersetubuh dengan aku. Maksudnya Mbah? Ini sudah menjadi ketentuannya. Tapi Mbah, apa nggak ada cara lain Mbah selain ini? Enggak. Bojomu harus bersetubuh dengan aku. Istrimu harus bersetubuh dengan aku. Boom. Saat itu juga ini Warsi menolak, Mbah. Aku nggak mau Mbah. Mas, bilang Mas bilang Mas, aku nggak mau Mas. Mbah, apa nggak ada cara lain Mbah? Masa iya istri saya? Kalian sudah menjalani ritual ini. Jika tidak dilanjutkan, maka kalian berdualah yang celaka. Dek, Mas saya Mas. Mereka sempat berontak ya kan, berontak. Apalagi Mbok Iem ya kan melihat kejadian itu. Mbah Royo hanya mengatakan, bawa pulang bayi ini, kalian pulang dari sini. Sudah, saya nggak mau berurusan dengan kalian. Ngerti? Nggak Mbah, nggak apa-apa Mbah, nggak apa-apa saya. Mas, kenapa kamu bilang nggak apa-apa? Dek, wes, orang apa-apa Dek, bersetubuh sama Mbah Royo Dek, nggak apa-apa. Mas, kamu itu kan bentrok terus menerus. Bayangin coba,
Parah di sini. Hingga pada akhirnya di sini Warsih pun mau mengikuti aturan itu karena sudah separuh jalan. Warsih tangannya diraih sama Mbah Royo, dibawa masuk ke lebih dalam lagi. Mbok Yem sudah tidak melihat lagi apa yang sedang dirasakan oleh Warsih. Mbok Yem sudah nggak ngerti. Nah, Mbok Yem ini tidak sengaja dia ini sandaran. Dia sandaran yang Mbok Yem pikir ini adalah papan-papan gubuk, dinding gubuk tersebut. Mbok Yem ini sandaran. Ternyata saat Mbok Yem ini sandaran, Mbok Yem ini sedang menangis. Mbok Yem bersandar justru malah di tangan genderuwo. Kok berbulu? Apa ini? Saat Mbok Yem melihat ini ada kuku-kuku panjang, Mbok Yem yang takut, ya kan? Ini lihat lagi, lagi apa? Kok ono tangan besar banget, kok ada tangan besar banget. Mbok Yem bersandar di situ, Mbok Yem langsung geser. Dan Mbok Yem sudah tidak melihat lagi apa sebenarnya yang terjadi dalam, ya kan? Ini runtutannya seperti apa lagi, Mbok Yem sudah tidak melihat. Mbok Yem kembali lagi ke ruangan yang dimana Mbok Yem harus menunggu. Ya ampun, ya mau apa? Kok ono kuku-kuku? Kok ada tangan yang menada di punggungku? Aku pikir adalah pagar. Mbok Yem yang sedang menunggu di ruangan situ, ya kan, di mana mereka sedang melakukan ritual. Mbok Yem mendengar jeritan dari Warsih. Tolong, sakit, tolong. Warsih ini kayak bersetubuh dengan belasan orang, puluhan orang bahkan. Rasain yang bener-bener sakitnya minta ampun. Dia menjerit kesakitan. Mbok Yem hanya bisa menangis. Dan sementara Tarman sendiri, dia ini bersikukuh harus tenang. Karena ini pesan dari Mbah Royo. Kamu harus tenang, gak usah tergoda apapun. Kamu liatin bayi kamu aja udah. Ini pesugihan macam apa? Saya sampai mikir, kok ada kiriman cerita seperti ini gitu. Kok ngeri gitu di zaman-zaman itu. Sangat mengerikan. Orang udah kalap. Yang penting kaya. Singkat cerita, ini menjelang subuh, ini berapa jam kemudian mereka sudah keluar. Dan Mbok Yem melihat Warsih lemas tubuhnya. Mbok Yem, iya no. Tarman juga ngerasain yang bener-bener kayak mengeluarkan energi yang banyak gitu kan. Nah, Mbah Royo bilang ke mereka, tunggu ya. Ini nanti ada sebuah kejadian nanti di bulan purnama. Dimulai hitungan dari sekarang. Bulan purnama ke depan kalian akan merasakan nikmatnya kalian menjadi orang kaya. Tapi akan kehilangan momongan. Saya udah siap, Mbak. Mas, masa iya kita tinggal? Wes, siap. Bayinya harus ditinggal di situ. Mbah Roy pun mengatakan, silahkan pulang. Kamu sudah menyerahkan bayi di sini, saya juga sudah mengucapkan terima kasih. Sudah percaya dengan cara saya. Mereka pun akhirnya pulang. Dengan Warsih ini sempoyongan. Sampai pagi-pagi mereka jalan menyusuri kiri kanan hutan, ya kan? Ini setelah ketemu jalan mereka masih jalan jauh, barulah ketemu delman. Mereka ketemu delman, ketemu pasar, dan hingga pada akhirnya jalan jauh. Mereka pun sampai rumah. Di rumah yang namanya Warsih, dia masih merasa yang namanya seorang ibu gitu kan. Dia kehilangan. Dia biasa menyusui, dia biasa menggendong. Ini Warsih masih kehilangan. Mas, apa ya? Diem. Jangan sampai tetangga tahu. Mas, justru malah aku pikir kalau nanti tetangga pada tanya, anak kita gimana? Wes, gak ada yang berani melawan aku. Udah. Yang penting kamu gak usah keluar-keluar. Udah, bilang aja di mana lah, titipin saudara apa beres kok. Kamu kok aneh pikirannya. Inilah yang namanya Tarman. Seenak hati, seenak jidat, seenak udel. Jadi kalau ada orang yang memang dia cara berpikirnya seenak hati, saya panggil Tarman aja sekarang maksudnya. Jadi memang keras banget yang namanya Tarman. Hanya gengsi, pengen dia menjadi seorang kaya gitu. Orang yang kaya gitu, terlihat kaya. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu mereka menunggu bulan purnama.
Itu kan. Mereka menunggu bulan purnama, ternyata boom 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 boom. Sampai pagi mereka nungguin, ya mereka lihat bulan purnama. Ini tiga-tiganya termasuk Mbok Iem juga liatin apa yang akan terjadi. Ternyata boom, tak terjadi apa-apa, sahabat. Ini nggak terjadi apa-apa. Ini sampai yang namanya Warsi ini bertanya-tanya, Mas, kok nggak ada apa-apa, Mas? Apa kayak atau menang sih. Sopo ngerti sesok siapa tahu ada yang nganterin uang. Keesokan harinya tiba, ternyata sama sekali nggak ada orang yang nganterin uang atau apa segala macam, nggak ada. Yang ada justru ada tetangga yang menanyakan, Mbak anakmu neng di? Tarman yang menjawab, tak titip guys dulurku, wes menang wes. Diam aja, kamu gak usah tanya. Tetangga udah gak berani nanya. Singkat cerita, ini ditungguin terus menerus sampai Warsi ini debat. Mas ini gimana? Kok kayak seperti ini? Menang sih. Siapa tahu nanti pelan-pelan. Nanti aku bakal kesana lagi. Udah kamu diam aja. Enggak Mas, kamu harus kesana sekarang. Kamu harus berantem terus menerus. Mbok Iem juga ngomong, Tarman kamu udah kalah nah. Kamu udah kalah. Mbok, diam. Si Mbok ini ngerti apa? Kalau aku kaya, Mbok juga ngerasain kaya kan. Mbok makanya dia. Ya man, tapi mosok iyo man. Kamu sudah mengorbankan seperti ini, gak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali. Wes Mbok diam. Padahal Mbok Iem melihat psikisnya Tarman ini juga kebingungan juga, kok gak ada tanda-tanda kaya atau apa segala macam. Nah, hingga pada akhirnya Warsi yang ngepres terus. Ya kan, ngepres terus. Mas mana kekayaan Mas, apa kayak ini? Tarman bilang, aku yang tanggung jawab, udah diem. Akhirnya Tarman yang kesal juga datanglah ke tempat dukun itu. Nah, yang di rumah Warsi dengan Mbok Iem ini mereka nggak berani keluar, takutnya tetangga ada yang menanyakan bayinya di mana. Takut mereka ini keluar. Singkat cerita, 2 hari kemudian, ya kan, Tarman datang lagi pulang. Akan tetapi Tarman ini dengan wajah yang lusuh. Warsi langsung nanya, Mas, gimana Mas? Gimana kita akan kayak diam. Udah. Enggak Mas, terus gimana? Terus bayi kita gimana Mas? Menang. Aku nggak akan menjawab. Nggak tahu kenapa Tarman ini bener-bener kayak orang yang lagi pusing. Dan Tarman bilang, aku tak metu sih. Udah, nggak usah nyari aku. Tarman malah pergi. Warsi cerita sama Mbok Iem, Mbok ini gimana Mbok? Aku juga gak ngerti do, Mbok gak ngerti do, saya kayak gini. Bojomu itu kalap, Tarman kalap do. Tarman kalap, gak ngerti. Nah ternyata tibalah di hari weton lahir dari anaknya Tarman dan Warsi. Pada malam harinya Warsi tertidur, ya. Ini tiba-tiba Warsi dimimpikan. Dukun Royo ini melepas ikatan kain tersebut, ikatan kain putih itu. Bayinya yang awalnya diem ini nangis meronta-ronta, ia banting di sebuah telenan besar. Boom. Bayi tersebut ini spontan, ini langsung mati, langsung meninggal. Boom. Buat kalian, ini alangkah baiknya nonton di part 1-nya dulu, biar kalian paham urutannya. Apa yang dirasakan Pak Solihin. Bayi tersebut ya kan ini dibanting di sebuah telenan besar di kayu besar. Wah, mati seketika, meninggal seketika. Boom. Setelah itu Mbah Royo ini mengambil golok dan mencincang tubuh bayi tersebut. Jari-jarinya tak ada yang disisakan. Dan Mbah Royo memakan daging bayi itu. Wah, tolong. Pada saat itu Mbok Iem langsung masuk ke kamar. Oh no, Mbok, anakku kenapa? Mas Tarman di mana, Mbok? Tarman durung mulai no. Tarman belum pulang, Mbok. Bayiku, Mbok. Bayimu neng opo? Bayiku dicincang, Mbok. Aku melihat di mimpiku. Boom. Warsi, mungkin yang namanya seorang ibu merasakan yang namanya dia ngerasa ngandung segala macam ketika bayinya kenapa-napa. Ini
yang namanya ibu ya, ketika anaknya merantau terus anaknya sakit, ini kan seorang ibu juga ngerasain anakku lagi sakit atau apa. Kenapa ketika kita sakit di perantauan atau apa, kita ingatnya ibu? Itulah kontak batin. Warsi merasakan hal itu di dalam mimpinya. Ternyata tak hanya hari itu, di hari-hari selanjutnya ini Warsi mengalami mimpi yang sama. Tolong. Nengopo. Aku dimimpikan hal yang sama terus menerus seperti itu. Bayinya dicincang dan Tarman tak kunjung pulang. Entah kemana Tarman. Bukannya mereka ini jadi kaya, melainkan jadi gunjingan warga. Ono opo iki. Akan tetapi yang namanya Mbok Iem dan Warsi ini belum berani cerita ke warga. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu antara Warsi dan Mbok Iem, mereka ini gelisah. Gelisahnya ini kenapa? Tarman tak kunjung pulang. Orang no kabar blas. Gak ada kabar sama sekali. Mas Lutfi tolong studionya pintunya ditutup ya. Maaf teman-teman, ini jadi studionya ini harus ditutup pintunya ya. Oke. Ini gak ada kabar sama sekali. Tarman ini pergi kemana? Ya kan? Ini gak ada. Nah, yang ada mereka ini serba kebingungan antara Warsi dan Mbok Iem. Singkat cerita, tengah malam Tarman pulang. Weh, bukain. Nah, saat itu langsung Warsi bukain. Mas, kamu dari mana? Masuk. Didoronglah si Warsi. Mas, kamu itu kemana aja? Terus kita nggak ada perubahan sama sekali. Udah, diam. Mas, katanya kita bakal kaya. Katanya kita bakal diam. Warsi saat itu ini malah justru dipukul. Nah, Mbok Iem yang sudah gak kuat juga, ya kan? Ini Mbok Iem membawa, kalian tahu semprong, kalau di tempat saya di zaman dulu ini yang namanya pawon. Semprong itu alat yang dari bambu untuk menghidupkan api ketika memasak dari tungku gitu, namanya semprong. Ini terbuat dari bambu, ini untuk niup agar api ini menyala. Nah, semprong tadi, ya kan, kayak potongan bambu ya. Ini gampangnya potongan bambu diambil sama Mbok Iem. Udah gak kuat sendiri. Bocok kalap. Semprong itu ya kan dipukulkan. Tapi tangan Mbok Iem ini justru malah dengan mudah ditangkap oleh Tarman. Mbok Iem sendiri dibanting. Wes, diam. Aku lagi pusing, kalian itu diam aja. Mereka ini gak berdaya. Perempuan semua gitu kan. Lagi kalap, si Tarman ini lagi kalap. Tarman ini masuk kamar. Parahnya Tarman hanya enak-enakan dan tiduran. Aku lagi capek, diam. Nah, saat itu ya kan Warsi bangkit langsung menolong Mbok Iem. Duh, wis atasi bojomu wis kalap. Warsi segera menuju ke kamar. Mas, kok kamu kurang ajar kayak gini? Terus anak kita mana? Terus mana? Kekayaan apa yang kamu janjikan? Kamu bilang katanya kamu mau tanggung jawab. Nah, mereka berdua berantem. Karena Warsi di sini udah sakit hati dan berkali-kali Warsi dimimpikan bayinya ini dicincang oleh dukun Royo gitu kan ya. Warsi udah kalap juga, lampu minyak gitu kan ya. Ini dicopot Warsi, disiramkan ke kasur. Itu kasur itu bener-bener ada kapas juga, terus ada papan-papan, ada bambu-bambu segala macem. Warsi ini langsung membakar. Terjadilah kebakaran hebat. Mbok Iem panik, bingung. Metu se. Enggak, Mbok Iem, biarkan aku. Metu se ke kamar. Metu se. Kebakaran hebat. Mbok Iem bingung. Mbok Iem langsung keluar dari rumah, minta tolong ke warga. Tolong. Dan pada akhirnya warga berdatangan ke situ, ya kan? Akan tetapi sebagian rumah sudah terbakar habis. Dan warga berusaha menyelamatkan Warsi. Akan tetapi Tarman tidak berhasil diselamatkan. Tarman meninggal. Tarman meninggal. Warsi yang banyak luka bakar ini masih bisa diselamatkan. Pada saat itu Mbok Iem ini cerita ke warga, termasuk cerita ke Mbak Noto. Kronologinya seperti ini, Mbak. Kronologinya seperti ini. Singkat cerita, Tarman sudah tidak bisa diselamatkan. Tarman meninggal dengan tubuh penuh luka gosong.
Warsih menceritakan kepada Mbok Iem, semalam aku berantem, aku seperti ini Mbak. Dan anehnya, ya, ini semakin hari, ya kan, semakin hari Warsih seperti orang gila. Karena apa? Ini selalu dimimpikan bayinya ini dicincang oleh dukun. Nah, karena Mbok Iem tahu lokasi tempat dukunnya mana, setelah cerita sama warga, Mbah Noto dan beberapa warga datang ke tempat tersebut yang ditunjukkan oleh Mbok Iem. Anehnya, tempat tersebut ini sudah tidak dihuni. Bahkan rumah-rumah yang gubuk-gubuk itu tadi udah dimusnahkan. Sampai pada akhirnya Mbah Noto dan warga sekitar ini mengatakan, iki sing jenenge kalap ditipu karo dukun. Ini dukun hanya mengincar sebuah kesaktian dengan memanfaatkan bayi mereka. Dengan kata lain, dukun itu ingin sakti. Ini alat untuk saktinya, untuk kesaktiannya, ini meminta bayi dari Tarman dan Warsih. Cerita semenjak itu Warsih bener-bener kehilangan dan sering terus meneriakan, ya kan, bayi itu, kata Warsih ini sering bolak-balik di depannya bayinya Warsih. Dipanggilkan dukun di mana-mana, ini nggak mempan sampai Warsih ini ketika tidak dijaga, ya kan berarti dijaga terus sama Mbok Iem. Ketika Mbok Iem ini kemana, misalkan keluar nyari apa segala macam, Warsih ini sering keluar rumah. Berjalannya waktu ini Warsih sering keluar rumah dan mengincar anak-anak kecil. Tarman sendiri udah dimakamkan segala macam, udah nggak ada cerita soal Tarman. Nah, disitulah semakin hari Mbok Iem juga semakin menua, ya kan, semakin menua hingga pada akhirnya Mbok Iem meminta ke warga untuk memaafkan Warsih selama hidupnya, agar Warsih ini kalau di tempat saya ini kayak diopeni, itu kayak dirawat gitu kan ya. Meminta ke warga agar merawat Warsih karena Mbok Iem sendiri sudah tidak punya tenaga. Berjalannya waktu Mbok Iem meninggal. Akhirnya warga yang rawat Warsih, akan tetapi dengan cara Warsih ini ya dipasung. Karena Warsih ini ketika dilepas meresahkan warga, mengincar bayi-bayi yang dimana ia panggil sebutan dengan sebutan anaknya, anakku segala macam. Nah, disitulah warga takut, akhirnya Warsih dipasung. Gitu teman-teman. Dan flashback pun selesai. Kita balik lagi nih. Akhirnya Pak Solihin jadi tahu. Oh gitu Mbak Noto. Pantes Mbah, aku ngerasain ini ada yang goib kok ada yang enggak. Dan aku baru tahu ternyata yang enggak goib ini seperti ini runtutan ceritanya. Iyo, aku kenapa cerita sama kamu? Enggak tahu kenapa. Sepertinya kamu punya keturunan. Udah Mbah, nggak usah bahas keturunan Mbah. Nggak Mbah. Yang jelas saya di sini juga bingung aja Mbah. Kok saya merasakan di sini ada tempat yang mungkin kurang pas saja Mbah. Ada hal goib yang, nah iya Le, itu yang saya rasakan Le. Singkat cerita, akhirnya Pak Solihin pun berpamitan. Nah ketika berpamitan, ya kan, dia pulang. Ini juga sudah mau mulai mendekati pagi kan, ya kan. Pak Solihin lewat lagi nih depan rumah Warsih. Tepat sekali Pak Solihin melihat di sebuah jendela. Warsih ini melihati muka Pak Solihin. Pak Solihin hanya membacakan doa. Pak Solihin membacakan doa untuk si Warsih dan bayinya. Warsih terlihat ini menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Dan pada saat itu akhirnya Pak Solihin tidak ingin ikut campur. Karena memang ini bukan ranahnya. Pak Solihin di situ juga hanya lewat, ibarat kata hanya lewat. Dia seorang pekerja yang ditugaskan untuk membuat jalan di situ. Ternyata di kampung tersebut menyimpan sebuah sejarah yang sangat mengerikan. Pak Solihin akhirnya balik lagi. Kerja seperti semula, kembali lagi seperti semula, dan tidak ingin ikut campur urusan di kampung tersebut. Berjalannya waktu akhirnya pindah ke lokasi lain, terus-menerus meninggalkan kampung tersebut. Gitu. Dan cerita pun pada akhirnya selesai. Boom. Dan ternyata Warsih ini dia ini bisa dikatakan dia korban gitu kan, yang mengikuti kalap suaminya, menginginkan suaminya, dan yang dipercaya ternyata dukun itu palsu. Dukun itu memang
hanya memanfaatkan bayi dari antara Warsi dan Tarman untuk kesaktian dukun tersebut gitu teman-teman, dan cerita pun selesai gitu. Saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini, ceritanya sangat epik sekali, sangat mengerikan sekali. Saya sendiri aja pas menghafalin, wah ternyata panjang, makanya saya bagi part 1, part 2 gitu. Ini bisa dijadikan satu part, bisa, tapi tenaga saya nggak bisa gitu Mas Lutfi. Ini mikirnya wah jelimet banget ngono gitu ya toh. Jadi saya bagi 2 part gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang rela nunggu ceritanya ini belum terbacakan. Nah, buat teman-teman yang di rumah ini punya cerita juga, jangan kalian ini terus ceritaku belum dibacakan, aku gampang lah nanti. Nggak apa-apa. Dikirim aja gitu. Nanti akan kita survei cerita kalian, kita akan baca dari cerita kalian. Caranya gimana sih Mas untuk kirim cerita? Caranya gampang banget ya. Caranya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas ya, diketik per paragraf atau per kalimat ya. Jangan sampai kalian nulisnya ini ditulis ke bawah gitu, tapi alangkah baiknya ditulis per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi ya, ini namanya siapa, mau disamarin apa enggak, segala macam tokoh-tokoh di sini gitu. Terus konfliknya seperti apa, terornya seperti apa, hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, per paragraf gitu. Sekali lagi per paragraf gitu ya teman-teman. Nah, ini kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @tudoshinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Jangan sampai kalian ini nggak kasih nama dan nama kota gitu. Nanti akhirnya saya nggak bisa nge-save nama kalian gitu ya. Jadi dikasih nama dan nama kota. Ini tujuannya juga nggak cuma untuk ngirim cerita, akan tetapi ketika kita saling save, nanti nama kalian akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp. Ketika YouTube ini terlambat memberikan sebuah tayangan dari Rian Agus Widodo, nanti kalian akan mendapatkan tayangan yang pertama, tayangan yang perdana dari Rian Agus Widodo, langsung dari handphone saya. Boom, ya. Kurang enak seberapa coba ya. Saya mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang kalau ada iklan ini nanti skip iklan. Saya mau ucapkan banyak terima kasih karena apa? Sebagian dari hasil iklan akan kita sumbangkan gitu, karena sudah terjadi kan beberapa kali kita ini mengadakan sumbangan-sumbangan untuk kaum duafa, terus adik-adik yatim piatu. Ini kan juga dari kalian juga, bukan dari atas nama saya. Ini ternyata bentuk dari kalian nonton. Ketika tayangan ada iklan ini kalian nggak nyekip, ini hasilnya seperti itu. Bisa seperti itu. Kalau enggak kita yang peduli, lalu siapa lagi gitu ya. Oke, nah saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang lagi jomblo ini didekatkan jodohnya. Amin. Gitu kan ya. Nah, yang lagi meniti karir mudah-mudahan sukses. Amin. Yang lagi ngelamar kerja mudah-mudahan diterima. Amin. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.